Baik, kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Yosef Darwin Telombonua akan melanjutkan presentasi dari segitiga dengan sub pokok pembahasan yakni prosedur segitiga. Nah, prosedur segitiga ini merupakan tahapan-tahapan atau penyelesaian dari suatu permasalahan segitiga. Nah, untuk penyelesaian masalah segitiga, maka ditentukan pada penyelesaian atau soal dengan menggunakan rumus atau formula-formula yang telah ditetapkan. Nah, contohnya atau pada pembahasan mencari luas segitiga dengan rumus luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk lebih memahami materi ini, maka kami berikan satu contoh, yaitu diketahui sebuah segitiga memiliki ukuran alas 8 cm dan tinggi 6 cm. Maka luas segitiga tersebut adalah, dalam penyelesaiannya diketahui alas sama dengan 8 cm, tinggi sama dengan 6 cm, dan luas, dan ditanyakan luas segitiga adalah, diselesaikan. Substitusikan setiap dari nilai alas dan tinggi pada rumus di atas, maka luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, dengan disubstitusikannya maka setengah dikali 8 dikali 6, maka 48 dibagi 2 hasilnya 24 cm. Maka luas dari segitiga tersebut adalah 24 cm. Berikutnya, keliling segitiga dengan rumus keliling sama dengan A ditambah B ditambah C, yang artinya keliling segitiga ini dengan menambahkan setiap sisi-sisi dari segitiga tersebut. Contoh, suatu segitiga memiliki panjang sisi yang sama 18 cm. Hitunglah berapa keliling segitiga sama sisi tersebut. Diketahui segitiga sama sisi dengan panjang sisi sama dengan 18 cm. Ditanya berapa keliling segitiga, maka penyelesaiannya keliling sama dengan sisi A ditambah dengan sisi B ditambah dengan sisi C, atau A ditambah B ditambah C. Maka 8 dikarenakan merupakan segitiga sama sisi yang otomatis setiap sisinya sama dengan sisi-sisi lainnya, maka 18 cm merupakan sisi A, berikut dengan sisi B, dan berikut dengan sisi C. Maka 18 cm ditambah dengan 18 cm dan ditambahkan dengan 18 cm nya lagi akan menghasilkan keliling sama dengan 54 cm. Jadi keliling dari segitiga tersebut adalah 54 cm. Berikutnya, pembahasan saya adalah miskonsepsi dalam penyelesaian segitiga. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa miskonsepsi merupakan suatu pemahaman yang salah atau tidak sesuai terhadap konsep tertentu, atau dengan kata lain dapat dinyatakan sebagai konsepsi yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima oleh para ilmuwan. Nah, miskonsepsi ini sering dilakukan oleh siswa dan tidak tertutup oleh pendidik sendiri. Apa saja bentuk dari miskonsepsi tersebut? Yakni yang pertama, kesalahan konseptual. Kesalahan konseptual yaitu siswa menggambarkan segitiga dengan asal-asalan, dengan bentuk yang
dan sehingga besaran sudut yang di segitiga tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Ada yang melebihi dan ada yang kurang dari besaran sudut tersebut. Selanjutnya, kesalahan prosedural. Apa yang dimaksud dengan kesalahan prosedural? Kesalahan prosedural yaitu siswa salah dalam menuliskan tanda dalam penyelesaian segitiga. Misalnya, dalam penarikan akar dan pada ruas kanan, tetapi di ruas kiri masih dalam bentuk kuadrat. Atau contoh lainnya, siswa salah dalam penulisan tanda negatif atau tanda positif sehingga mempengaruhi hasil akhir dari segitiga tersebut. Selanjutnya, di sini sebenarnya adalah kesalahan komputasi. Mohon maaf, mungkin ada beberapa kesalahan dalam PPT kami. Yang selanjutnya adalah kesalahan komputasi. Apa yang dimaksud dengan kesalahan komputasi? Yaitu kesalahan yang terjadi pada proses perhitungan. Nah, kesalahan komputasi ini berkaitan dengan cara berpikir abstrak dari seorang peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan dari segitiga. Nah, pembahasan saya selanjutnya yakni isu-isu terkait pembelajaran segitiga. Nah, perlu kawan-kawan ketahui apa yang dimaksud dengan isu-isu dalam segitiga atau dalam matematika. Isu-isu merupakan perbedaan pendapat atau pandangan yang didapat dari pemahaman akan suatu konsep dalam pembelajaran matematika sehingga dapat menimbulkan miskonsepsi. Nah, dalam isu-isu ini sebagai contoh misalnya pemahaman akan fakta bilangan 25. Jika ditafsir, angka 25 merupakan bilangan asli yang dapat dihasilkan dari operasi perkalian, pembagian, maupun pengurangan. Contohnya perkalian 5 dikali 5, maka hasilnya 25. Jika dari pembagian 50 dibagi 2, maka akan menghasilkan 25. Dan begitu seterusnya. Nah, contoh lain dalam pembelajaran segitiga yakni penerapan dari gradien suatu garis lurus dan hipotenusa atau jari-jari suatu lingkaran. Istilah gradien umumnya diartikan sebagai kemiringan garis lurus. Namun, jika kosakata gradien diartikan sebagai kemiringan garis dalam suatu segitiga, maka terindikasi terjadi penyebab miskonsepsi. Indikasi ini terungkap dari jawaban-jawaban siswa saat diberikan gambar segitiga ABC siku-siku di B seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini pada gambar kawan-kawan dapat mengetahui di sini di B ketika diberikan garis lurus, maka ada banyak siswa yang salah mengartikan bahwa sisi hipotenusa sama dengan gradien atau sebaliknya, gradien sama dengan sisi hipotenusa, yang tentunya ini merupakan suatu kesalahan atau miskonsepsi yang terjadi dalam pikiran-pikiran siswa. Nah, dari beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa kosakata gradien yang diartikan sebagai sisi miring gagal diaplikasikan oleh siswa. Nah, penyebab kata miring karena istilah tersebut menjadi penghambat saat gambar segitiga ABC jika semua sisinya dalam kondisi miring. Demikian dari pembahasan saya.
akan dilanjutkan oleh pembahasan selanjutnya. Terima kasih.